dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan ucapan salawat dan salam kita tersebut, harapan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Senin keempat kita melanjutkan kajian kita seputar tentang masalah aqidah tauhid yang kita awali dulu khud aqidatuka minal kitabi was sunnah. Ambillah akidahmu melalui kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan pemahaman orang-orang yang senantiasa mereka istiqamah mengikuti jejak-jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita mengenai tentang masalah akidah ini Bapak dan Ibu adalah pembahasan yang ketujuh, bagian daripada kaifiyatu al-mu'minatir rusul. Bagaimana cara kita beriman kepada Rasul. Bagaimana cara kita beriman kepada Rasul? Di antaranya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa minal kaifiyati an nu'mina bir rusul. Di antara cara kita beriman kepada Rasul adalah kita beriman dengan kepada Rasul, kita waspada dari gulu. Kita waspada dari gulu. Apa itu gulu? Gulu itu maknanya adalah berlebih-lebihan. Ya, gulu itu artinya berlebih-lebihan. Terhadap apa? Terhadap para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Seperti mungkin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah menganggap beliau, ya, para Rasul itu mengetahui yang gaib. Nah, itu gulu namanya ini. Rasul itu tidak mengetahui yang gaib. Kenapa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah kita mengatakan bahwa di antara cara kita beriman kepada Rasul tidak boleh kita gulu berlebih-lebihan terhadap Rasul itu? Allah sendiri yang mengingatkan kita Bapak dan Ibu di dalam Al-Quran. Kita perhatikan di dalam Al-Quran ayatnya, ayat yang terdapat dalam surah yang keempat dari susunan Al-Quran, yaitu surah An-Nisa. Ayatnya ayat yang ke-70, ayat 171, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 171 tersebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab. Ini ditujukan kepada ahli kitab. Siapa yang dimaksud ahli kitab dalam ayat ini? Maknanya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apa seruan yang disampaikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani? La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Jangan kalian berlebih-lebihan. Gulu namanya tadi. Ada kalimatnya tadi, la taghlu. Ya, la taghlu. Hai orang-orang ahli kitab, hai ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Kemudian, apa contoh yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini yang termasuk berlebih-lebihan di dalam agama?
Mereka orang-orang Yahudi menyebutkan dalam ayat ini, wala tahkumu 'ala Allahi illal haqqa. Jadi Allah menyebutkan, jangan kalian mengucapkan suatu ucapan terhadap Allah tanpa kebenaran, tanpa alasan yang benar. Di mana kesalahan mereka? Kok sampai seperti itu disebutkan oleh Allah? Karena disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Itu yang dibantah Allah. Datang mereka orang-orang Nasrani, inna Isa bin Maryam ibnullah. Sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah anak Allah. Kan berlebihan namanya itu. Inilah yang disebut gulu, berlebihan di dalam beragama, sampai mengatakan suatu ucapan kepada Allah tanpa alasan yang benar. Bahwa mereka dengan beraninya mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Siapa anak Allah? Anak Allah itu adalah Nabi Isa. Itu anak laki-laki Allah, kata mereka. Lalu anak manusia Allah itu siapa? Kata mereka itu para malaikat. Malaikat-malaikat itu anak manusia Allah. Bukannya dibantah oleh Allah. Dari orang-orang yang berani mengatakan seperti itu kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa keluar daripada akidah yang benar. Akidah yang benar. Makanya disebutkan oleh Allah, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, bukan anak Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasa. Ini lagi paratnya lagi kepada ibu. Selain daripada mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, bahkan mereka kepada ibu mengatakan Allah itu adalah memiliki jumlah. Allah itu punya apa bahasanya? Bilangan. Sedangkan Allah tidak berbilang, tidak ada istilah satu, dua, tiga, tidak ada. Karena setiap ada kalimat satu, pasti ada kalimat sesudahnya. Itu yang nanti kepada ibu yang disebut daun, atau nanti kebalikan daripada daun itu disebut tasalsul. Tasalsul namanya. Sedangkan Allah terlepas dari berbilang-bilang. Makanya sampai disebutkan oleh Allah untuk lebih selamatnya, disebutkan untuk Allah itu adalah yang diajarkan di dalam surah Al-Ikhlas. Apa firman Allah dalam surah Al-Ikhlas sesuai dengan nama surah kita kok? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, ai ya Muhammad, wahai Muhammad, huwallah, dia Allah ahad. Ahad itu artinya kepada ibu berbeda dengan kalimat wahid. Kalau wahid itu satu, kalau ahad tidak berjumlah, makanya dia disebut esa. Katakanlah Muhammad, Allah itu esa. Lebih baik dikatakan Allah itu esa daripada satu. Kenapa? Karena apabila dikatakan Allah itu satu, berarti ada jumlah sesudahnya. Sedangkan Allah itu pada ibu tidak berjumlah, tidak berbilang. Ini di dalam akidah tauhid. Jadi selamatnya kita mengucapkan Allah yang Maha Esa. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin al-adrak dan jamaah, sallallahu alaihi wa rahmatullah. Wa fi hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
warada fi kitab Sahih Al-Bukhari, di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah? Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuturuni, janganlah kalian memujiku dengan berlebih-lebihan. Ini Rasulullah yang mengatakan, jangan kalian memujiku dengan berlebih-lebihan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini, la tuturuni kama atratin nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam memuji putra Maryam. Rasulullah pun sudah ada kalimat untuk berhati-hati kita sebagai umat supaya jangan bapak dan ibu berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa innama ana abadu, maka sesungguhnya aku ini, kata Rasul, adalah hamba Allah. Sama juga kalian, kita ini sama-sama ciptaan Allah. Faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Siapa maksudnya? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada salah satu bapak dan ibu yang disebutkan ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sering kita pakai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan itu yang biasa kita pakai. Boleh juga kita pakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengucapkan. Ucapkan kalian tentang aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Artinya tadi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Salah enggak? Coba, salah enggak? Salah enggak ucapan? Pak? Salah enggak satu ucapan kok? Ibu-ibu? Benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu pun boleh. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengucapkan. Kemudian ada juga kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita bahas. Di sini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apa itu? Kan ada untuk ketika kita mengucapkan tahiyat, ya, di waktu tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Sambung. Asyhadu an la ilaha illallah
Lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aduh, kalimat sayyidina itu mulai dari dulu itu diperdebat, perselisihan di kalangan para ulama. Sayyidina. Bagaimana ucapan kalimat sayyidina? Berdasarkan dari apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat dari hadis ini, apa kata Rasulullah tadi? Yang kita bacakan tadi, la tuturuni, janganlah kalian memujiku dengan berlebihan. Kemudian ditambah lagi dengan ucapan yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapannya? La taqulu ana sayyidi. Jangan kalian ucapkan aku ini adalah sayyid. Walakin sayyidu Allah. Yang sayyid itu adalah Allah. Lalu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad dalam riwayat yang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita tidak masuk Nabi. Baik, masuk ya Rasulullah. Tidak pernah kita masuk Nabi. Baca rumah menyadarkan dengan ucapan Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Oh, ternyata pada tubuh yang dimuliakan Allah, para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka begitu sungguh-sungguh, ya, mencontoh bagaimana tata cara ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Termasuk salah satunya adalah ibadah sholat. Sampai waktu itu Bapak dan Ibu diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat apa-apa saja bacaan-bacaan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam kepada para sahabat. Mengkonyok, ada sahabat yang menulis di pelepah kurma, ada yang menulis di kulit-kulit binatang yang lahka kariang, ada yang menulis di batu-batu karena dulu alun-alun karate. Dengan bertambahnya zaman, sahabat pun sudah meninggal dunia, diganti oleh para tabi'in. Tabi'in meninggal, diganti dengan tabi'in, sampai ke generasi para ulama-ulama kita zaman sekarang. Bertambahnya zaman, ya, maka Bapak dan Ibu, buku pun semakin. Jangankan buku, di HP pun sudah bertebaran itu Bapak dan Ibu, bacaan-bacaan sholat. Bagaimana tata cara bacaan sholat menurut yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sedikit kamu sampaikan kepada kita kepada ini dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di dalam sholat ini itu diperselisihkan oleh para ulama. Lebih selamat kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa kita katakan seperti itu Bapak dan Ibu? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Pernah datang seorang laki-laki menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani kaifa yusalli 'alaika." Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku bagaimana cara mengucapkan sholawat kepadamu. Itu kata sahabat. Lalu apa kata Nabi kita? Faqul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada dasar sebagian yang membolehkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mereka mengambil dalil yang bunyinya karena dulu memang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Ana sayyidul anbiya.
aku ini adalah pemimpin semua para nabi-nabi. Ana sayyidul anbiya wa khatamun nabiyina wa imamul mursalin. Aku ini adalah pemimpin para nabi-nabi dan penutup seluruh para nabi-nabi. Disinilah dasar sebagian yang mengatakan bahwa ucapan sayyidina untuk Nabi Muhammad boleh. Kan ada dua di situ tuh. Jadi supaya awak pada ibu jangan saling menyalahkan beko. Mempunyai sampaikan dua-duanya. Dengar lagi dua. Beko sama dalam cuma tidak ambil. Bukan. Aku sampaikan dua-duanya dalam akunya. Yang membolehkan, itulah dalilnya. Yang membolehkan, dulu dalilnya tadi. La taqulu ana sayyid. Jangan kalian katakan saya ini adalah sayyid, walakin sayyidu Allah. Akan tetapi yang sayyid itu adalah Allah. Mari yang biasa kita pakai. Ibu-ibu apa biasa? Pakai sayyidina, amalkan. Hah? Kalau dulu dia makan loh. Pokoknya intinya jangan salahkan. Menyalah-nyalahkan itu yang aku. Kalau sampai menyalah-nyalahkan, apalagi lalu dan dasarnya. Ini cuma ikut-ikutan. Itu taklid buta namanya tuh. Kalau tidak bisa apa ngecek menjawab tentang masalah itu, oh iyalah, tidak bakal doa sih. Hah? Iya. Itu Bapak dan Ibu. Mulai dari dulu ucapan tentang masalah sayyid ini diperdebatkan. Kenapa? Karena memang mereka salah satu mengambil di sini dia kepada Ibu yang terdapat dalam riwayat dari Al-Bukhari tadi. Apa kata Rasulullah? La tutruni, jangan kalian berlebihan memujiku. Mempunyai yang mengatakan sebagian kalau dikatakan Allahumma sholli ala Muhammad itu seakan-akan tidak beradab kepada Nabi Muhammad. Itu sebagian. Tapi kalau dikatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, suatu pengharapan namanya, suatu tarakir, suatu akhlak awak kepada Nabi. Sayyid itu adalah pemimpin. Wallahu a'lam kepada Ibu tentang masalah itu. Pokoknya sudah sampaikan dua-duanya. Kita sampaikan tentang masalah tauhid tadi. Wa kaifa kaifiyatu an nu'mina bir-rasul? Bagaimana cara kita beriman kepada Rasul? Cara kita beriman kepada Rasul bahwa kita tidak boleh gulu. Apa tadi gulu? Berlebih-lebihan di dalam beragama. Ikuti saya sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jauh lebih selamat kita kepada Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sedang jemaah, sallallahu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang mengatakan lagi tentang Rasul mengetahui tentang masalah yang gaib. Ini juga hati-hati. Rasul katanya mengetahui tentang yang gaib. Padahal Allah sendiri sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Jin. Surah Al-Jin, ada surah Jin dalam Al-Quran ayatnya ayat 26 sampai ayat 27. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaib artinya dialah Allah al-ghaib yang mengetahui yang gaib. Berarti selain dari Allah tidak ada yang mengetahui yang gaib. Tahu gaib Pak? Yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Gaib namanya itu.
Jadi ada orang yang mengatakan bahwa para rasul itu melihat yang gaib. Dibantah Allah. Alimul ghaibi. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Ya, maka tidak ada yang menampakkan perkara yang gaib kepada siapapun. Tidak ada yang menampakkan perkara yang gaib kepada siapapun. Illa, ada istisnanya, ada pengecualian. Illa, kecuali manir tago mir rasuli, kecuali ya siapa yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Berarti dengan izin Allah para rasul bisa melihat yang gaib. Contoh di ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu, Nabi Adam alaihissalam masuk ke Nabi ketika Isra wal Mi'raj. Padahal baratus tahun jarak antara Nabi Adam dengan seluruh Bapak dan Ibu yang dilakukan Allah. Bahkan di dalam hadis Al-Bukhari dan secara Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, disebutkan Bapak dan Ibu, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan dari kota Makkah menuju ke Masjidil Aqsa. Al-Mi'raj itu naik. Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Ketika sampai kepada Sidratul Muntaha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami salat sebanyak berapa para nabi? 124.000 para nabi. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Akal tidak mampu. Tidak mampu dapat mencernanya. Kalau akal, seluruh para nabi-nabi, ketika Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj bertemu dengan seluruh para nabi-nabi, berbicara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan Nabi Musa. Ketika mendapatkan perintah salat dari Allah, ditanya oleh Nabi Musa, apa yang engkau bawa untuk Muhammad, untuk umatmu wahai Muhammad? Lalu apa jawaban Nabi kita? Saya mendapatkan hadiah untuk umatku dan untuk diterapkan, diajarkan kepada seluruh umatku, yaitu mengerjakan salat 50 waktu sehari semalam. Terjadi dialog. Padahal antara jarak Nabi Musa dengan Nabi Muhammad berapa tahun? Allah. Tidak sanggup akal kita mencerna ini. Tapi iman yang menjawab. Iman yang menjawab. Mengunjukkan itu dulu. Seketik Isra Mi'raj. Kita kan bersih di bulan Ramadan. Apa ini? Bulan Rajab. Bulan Rajab. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pulang dari Isra wal Mi'raj itu, Nabi kita Muhammad ceritakan tentang masalah perjalanannya itu kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW semua perjalanannya. Disitulah kesempatan Abu Jahal. Disinilah tujuan nanti untuk menjatuhkan Muhammad. Akhirnya Bapak dan Ibu, Abu Jahal mengajak Nabi kita Muhammad SAW untuk menaiki satu bukit di antara bukit Safa dengan Marwah, ya, namanya Jabal Abi Qubais. Ini dah boleh, ya, Jabal Abi Qubais. Itu biasanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang naik ke gunung itu, ada berita yang penting untuk disampaikan. Karena dulu ada mikrofon.
adunado HP, adunado alat-alat aku. Jadi harus naik ke tempat yang tinggi. Lalu dengan mengangkat suara, naiklah Abu Jahal bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Jabal Abi Qubais. Ketika sampai di Jabal Abi Qubais itu, lalu apa kata Abi Jahal? Ya masyara Quraisy, hai orang-orang Quraisy, berkumpullah, ta'ala, kemari kalian. Berdatanganlah semua kepada dirimu yang dimuliakan Allah. Setelah berdatangan, berkumpul semua penduduk kota Makkah. Lalu apa kata Abu Jahal? Dengarkanlah, ada suatu berita yang ingin disampaikan Muhammad kepada kalian. Tujuan dia mengatakan itu untuk menjatuhkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjatuhkan maksudnya untuk merendahkan agamanya. Berarti Muhammad itu adalah padu toko. Dicari tuan oleh Nabi kita Muhammad kepada penduduk kota Makkah pada saat itu tentang berita itu kepada ibu kemuliaan Allah. Di situ terjadilah kepada ibu terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan itu Muhammad itulah bantu. Yang salah pun tidak pernah kita temui dia berbohong, kini dia berbohong. Satu, yang kedua pada ibu, ada yang ragu-ragu. Mungkin tidak cari itu Muhammad itu. Ada pada ibu yang Allah, yang pada saat itu yang yakin. Kemudian setelah singkat ceritanya, turunlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, turunlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Jahal dari Jabal Abi Qubais tersebut. Lalu ditemui Abu Jahal secara diam-diam sahabat dekat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini sahabat akrab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar belum tahu tentang kisah ini, tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Lalu diajak oleh Abu Jahal kepada ibu konco-konconya menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah bersohbah dengan Abu Bakar, lalu dikatakan oleh Abu Jahal kepada Abu Bakar tentang kisah peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Diceritakannya panjang lebar kepada Abu Jahal. Apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar kepada Abu Jahal, seandainya Muhammad mengatakan kepada saya, wahai Abu Jahal, ini adalah hitam padahal putih, saya berani berdusta mengatakan bahwa itu hitam. Ngerti tidak? Paham tak? Seandainya Abu Jahal Muhammad mengecek kamu iko warna hitam padahal putih bang. Seandainya Abu Jahal Muhammad mengatakan kepada saya ini warnanya hitam padahal warna putih, berani saya untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW mengatakan itu adalah hitam. Artinya apa? Karena tidak ada keraguan pada hati Abu Bakar tentang ucapan Nabi Muhammad. Tidak ada yang mustahil. Kalau wahyu saja turun dari langit kepada Nabi, bagaimana mungkin saya bisa menolak bahwa Rasulullah bisa Isra wal Mi'raj dari Makkah ini sampai ke Sidratul Muntaha, sedangkan wahyu turun dari langit kepada dia? Apa yang mustahil? Patah kesempatan Abu Jahal. Memang katakan ilmu Muhammad untuk Abu Bakar itu tidak terlawan di mana Abu Bakar itu mempunyai sampai kepada dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW langsung, seandainya pada ibu diletakkan ada satu timbangan, ya, diletakkan satu timbangan sebelah kanan mungkin amalan Abu Bakar sendiri, lalu diletakkan ke timbangan seluruh yang satu ini, yang satu lagi ini, seluruh amalan penjuru dunia masih lebih berat lagi amalan Abu Bakar.
Allah. Kemudian jangan kita merasa mulia. Ditimbang semua amalan yang ada di muka bumi ini kepada dikumpulkan di satu tempat, lalu diletakkan amalan Abu Bakar. Cuma dia sendiri lebih balik amalan Abu Bakar. Itu saking bapak dan ibu luar biasa cintanya Rasulullah kepada Abu Bakar kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesungguhan. Ayo muslimun, bapak dan ibu sekalian jamaah, salat rahimani wa rahimakumullah. Kami ibadah. Itu baru Pak. Ada yang ditanya, silakan. Ini Ustaz, mengenai Sayyidina tadi Ustaz, itu kan Pak memuliakan atau menghormati saya. Seandainya tidak pakai segi Sayyidi itu, contohnya Ustaz, hanya Ustaz Muslimat, dia dalam membagi Ustaz membagi semak itu. Yang kalau Pak Jannah, kemudian ada sambung menerima Pak pun, sudah Pak juga masuk ini seperti anak Ustaz di mana yang mana ini tentang masalah Sayyidina tadi. kita kesanjungan sama menghormati itu. Kata kesanjungan kan. Yang ditanya Pak Kong apa